Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi faddala ramadhana lis-shaiminal mu'minin liyakunu minal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, ekonomi ukhuwah, sebuah terminologi yang menarik untuk kita bincangkan. Salah satu ajaran Islam yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh seorang muslim adalah menjaga ukhuwah. Ukhuwah sendiri diambil dari bahasa Arab yang bermakna persaudaraan. Sudah menjadi sunatullah bahwa sejatinya manusia merupakan makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup seorang diri. Manusia membutuhkan manusia yang lain untuk dapat menjalani hidupnya dengan baik. Semua yang kita nikmati, yang kita konsumsi, bahkan yang kita miliki dalam hidup ini tidak lepas dari andil orang lain. Nasi atau gandum yang kita makan adalah jerih payah para petani, sehingga kita memiliki cukup energi untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Pakaian yang kita kenakan adalah buah karya para penjahit, sehingga kita menjadi lebih indah, lebih sedap dipandang mata. Kendaraan yang kita pakai sehari-hari adalah hasil kerja para teknisi, para mekanik, sehingga memudahkan mobilisasi kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Oleh karena itu kita tidak boleh bersifat individualis apalagi egois. Tidak boleh terbersit di dalam pikiran kita untuk merasakan kebahagiaan hanya untuk diri kita sendiri. Karena kebahagiaan kita pada dasarnya bergantung pada kebahagiaan orang lain, dan kesulitan orang lain pun akan berdampak pada sulitnya kehidupan kita, sehingga kita memiliki kewajiban untuk meringankannya. Itulah mengapa penting bagi kita untuk menjaga ukhuwah atau persaudaraan agar kehidupan ini berjalan dengan baik, bahagia, dan tentram untuk semuanya. Satu hal yang mesti kita ingat bahwa persaudaraan yang dimaksud dalam hal ini adalah persaudaraan dalam makna yang luas, yang mencakup segala aspek kehidupan manusia, baik itu urusan sosial kemasyarakatan hingga pada urusan persaudaraan dalam kegiatan ekonomi. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak para pemirsa sekalian untuk melihat bagaimana dahsyatnya ukhuwah itu ketika diterapkan dalam sektor perekonomian. Saya mengajak kita semua untuk merenung betapa hebat dan majunya perekonomian bangsa Indonesia ini apabila kegiatan perekonomian itu dibangun di atas dasar ukhuwah dan persaudaraan, dan menjauhkan kegiatan perekonomian itu dari sifat-sifat individualis, sifat-sifat egois, apalagi sifat-sifat yang serakah. Pemirsa yang dirahmati Allah, ketika berbicara soal ukhuwah, kita dapat melihat bahwa dalam sejarah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktikkan dua jenis ukhuwah dalam kehidupan: ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Wathaniyah. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Yang dimaksud dengan ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang dibangun atas dasar keislaman. Ukhuwah Islamiyah ini dimaknai sebagai solidaritas sesama muslim yang memberikan kasih sayang, memberikan perhatian yang lebih karena identitas yang sama, identitas yang mengikat baik dunia maupun akhirat. Apa itu? Yaitu keimanan. Dalam surah Al-Hujurat ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun." Yang artinya adalah orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa orang-orang beriman itu adalah bersaudara, di mana persaudaraan itu diikat atas dasar persamaan iman. Maka selama iman itu ada di dalam qalbu seseorang, maka selama itu juga orang-orang beriman lainnya itu merupakan saudaranya yang harus dia beri perhatian lebih dalam hal berkasih sayang dan saling mencintai. Sehingga yang diharapkan adalah terwujudnya hubungan baik sesama muslim yang bertambah erat, saling menyayangi, tidak saling membenci, serta jauh dari permusuhan. Seorang muslim mencintai saudaranya muslim yang lain sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.
Seperti perintah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tidaklah sempurna keimanan seorang kamu sehingga ia mencintai bagi saudaranya apa-apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah, menjaga ukhuwah Islamiyah memiliki beberapa manfaat yang nyata. Di antaranya adalah yang pertama, terciptanya solidaritas yang kuat antara sesama muslim. Hal ini bisa menjadi salah satu faktor pemicu kuatnya ekonomi kaum muslimin karena bertransaksi tidak hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan saja, tapi lebih dari itu, karena merasa memiliki tanggung jawab untuk saling mengangkat taraf hidup dan perekonomian sesama kaum muslimin. Selanjutnya yang kedua adalah menjaga keutuhan bangsa dan negara. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, umat Islam merupakan komunitas mayoritas di negeri ini. Apabila tercipta persatuan yang solid antara sesama kaum muslimin, maka dampak yang langsung dapat dirasakan adalah terciptanya stabilitas, baik itu dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan hukum di Indonesia. Maka apabila stabilitas tersebut terbangun dengan baik, kita yakin negara ini memiliki potensi yang besar untuk maju dari waktu ke waktu. Lalu yang ketiga adalah meminimalisir perselisihan. Sudah lumrah bahwa manusia diciptakan dengan akal dan memiliki potensi untuk berpikir. Tidak jarang hasil pemikiran antara satu mukmin dengan mukmin yang lain itu berbeda, sehingga tidak menutup kemungkinan menimbulkan perbedaan pendapat, sehingga terjadi perselisihan. Namun apabila seorang muslim memiliki persaudaraan yang kokoh serta solidaritas yang kuat, maka dampak dari perselisihan yang terjadi dapat diminimalisir, sehingga perbedaan itu dapat disikapi dengan cara-cara yang dewasa, tidak menimbulkan permusuhan apalagi sampai pada pertumpahan darah. Maka begitu penting bagi seorang muslim ya untuk menjaga ukhuwah Islamiyah agar tujuan hidup ya yang baik, yang sejahtera di dunia maupun di akhirat ini dapat tercapai. Salah satu dampak positif yang dapat muncul karena ukhuwah Islamiyah yang kuat adalah pertumbuhan ekonomi umat yang terus meningkat. Dalam dunia perekonomian, kita mengenal sebuah jargon network is power. Filosofi itu semestinya dipegang betul ya oleh pelaku-pelaku ekonomi Islam, para muslimin dan muslimat. Dalam konteks ini, umat Islam memiliki kekuatan yang besar. Jumlah kaum muslimin yang besar ini harus juga dirajut dengan tari ukhuwah Islamiyah yang menuju pada kebangkitan ekonomi umat. Ukhuwah dalam bidang ekonomi ini berarti bahwa umat harus lebih mengutamakan produk umat Islam. Terus bergerak meningkatkan kualitas produknya, sumber daya insaninya, serta pelayanan, kualitas pelayanan yang bisa memuaskan. Dan yang paling penting adalah kejujuran, akhlakul karimah, sehingga ini menjadi nilai pembeda. Dan kepuasan konsumen serta pelanggan itu akan otomatis kita capai. Umat Islam harus memiliki tekad untuk menciptakan masyarakat hayatan thayyiban, masyarakat yang sejahtera ekonominya, lalu juga masyarakat yang berkomitmen pada nilai-nilai syariah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Masyarakat hayatan thayyiban itu hanya dapat terwujud bila umat Islam dari berbagai golongan dan kalangan itu bersatu untuk mewujudkannya. Untuk itu, aktivis ekonomi Islam harus bersungguh-sungguh melakukan hal-hal yang dapat mendukung ide-ide dan nilai-nilai serta pengembangan ekonomi Islam itu. Lalu kemudian kita dapat menggunakan produk-produk, mengkonsumsi dan memakai produk-produk dari hasil kerjasama antar umat Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, adapun jenis ukhuwah yang kedua adalah ukhuwah wataniyah. Secara bahasa, ukhuwah wataniyah ini adalah persaudaraan berdasarkan kesamaan berbangsa dan bernegara.
Dalam konteks keindonesiaan, ukhuwah wataniyah ini adalah sebuah kesadaran bahwa kita tinggal di dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari masyarakat yang plural, yang terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, budaya, warna kulit, dan juga agama. Pluralitas ini merupakan sunatullah yang tidak bisa ditentang oleh manusia. Andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan manusia terdiri dari satu jenis saja, tentu Allah sanggup melakukan. Namun ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari berbagai macam suku, kabilah yang berbeda-beda, di mana tentunya perbedaan ini memiliki hikmah yang besar. Kesadaran akan pentingnya persaudaraan kebangsaan ini sangat perlu untuk ditanamkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini karena kita sadar bahwa kita hidup dan mempertahankan negara ini bersama para saudara-saudara, sahabat, handai taulan, dan kolega yang tidak seluruhnya beragama Islam. Kita semua punya andil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Dalam konteks ekonomi, kemajuan dan perkembangan yang dirasakan oleh sebagian pihak akan berpengaruh pada kemajuan dan perkembangan pada pihak yang lain. Begitu juga sebaliknya. Kemunduran dan kemerosotan yang terjadi pada sebagian pihak akan berpengaruh juga pada kemunduran dan kemerosotan pada pihak yang lain. Oleh karena itu, membangun ekonomi berdasarkan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah ini menjadi sangat penting untuk dijadikan sebagai landasan pergerakan kegiatan ekonomi. Sehingga kegiatan perekonomian yang kita lakukan sehari-hari tidak semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, namun lebih dirasakan sebagai bentuk tanggung jawab untuk membangun dan meningkatkan perekonomian sesama kaum muslimin dan sesama anak bangsa yang hidup senasib sepenanggungan. Kesadaran ini pula yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau mencetuskan Piagam Madinah. Piagam Madinah yang juga dikenal dengan istilah Perjanjian Madinah, Dustur Madinah, Sahifah Al-Madinah, merupakan kesepakatan damai sekaligus draft perundang-undangan yang mengatur kemajemukan komunitas dari berbagai sektor kehidupan di Madinah, mulai dari urusan politik, sosial, hukum, ekonomi, hak asasi manusia, kesetaraan, kebebasan beragama, pertahanan, keamanan, dan perdamaian. Dan Rasulullah SAW lah yang memperkenalkan sekaligus melaksanakan draft kebijakan itu bersama seluruh warga Madinah yang sepakat dengan isi perjanjian tersebut. Melalui piagam inilah Rasulullah SAW memperkenalkan sistem kehidupan yang harmonis dan damai bagi masyarakat Madinah yang majemuk dan plural. Di sana Rasulullah SAW meletakkan dasar kehidupan yang kuat bagi pembentukan masyarakat yang baru, masyarakat madani yang rukun, yang damai. Masyarakat itu setidaknya berasal dari 3 kelompok yang berbeda, yaitu Muslim dari kalangan Muhajirin dan Ansor sebagai kelompok mayoritas, non-Muslim dari suku Aus dan Khazraj, dan juga kelompok Yahudi. Pemirsa yang dirahmati Allah, adapun kesimpulan yang dapat kita tarik dari pemaparan yang singkat ini adalah ekonomi ukhuwah dalam konteks ukhuwah Islamiyah itu bermakna kegiatan perekonomian yang diselenggarakan dengan cara mendahulukan produk yang dihasilkan oleh sesama kaum muslimin, meningkatkan kualitas sumber daya insani dan pelayanan, sehingga produk-produk yang dihasilkan oleh umat Islam memiliki kualitas dan keunggulan yang dapat bersaing dalam kancah nasional maupun kancah internasional. Lalu memantapkan institusi zakat yang dapat menjadi alat kontrol tingkat perekonomian masyarakat kelas bawah dan menyuburkan kegiatan wakaf sehingga aset yang dimiliki oleh umat dapat terjaga, dapat berkembang, dapat menghasilkan manfaat dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan ekonomi ukhuwah dalam konteks ukhuwah wataniyah dilakukan dengan cara bersikap apresiatif terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh sesama anak bangsa, sekalipun dia tidak seagama, sekalipun mereka adalah saudara-saudara kita yang non-muslim. Islam mengajarkan agar kita sebagai kaum muslimin tidak antipati dalam menjalani relasi serta hubungan bisnis dengan saudara-saudara kita yang non-muslim. Atas dasar saling menguntungkan, memberikan manfaat, serta menciptakan kebaikan yang lebih besar dan lebih luas lagi bagi kemajuan dan perkembangan ekonomi.
Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan hubungan bisnis dengan orang-orang non-muslim dalam kehidupan? Sebagaimana penuturan Siti Aisyah radhiyallahu anhu, An-Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam ishtara ta'aman min Yahudiyin ila ajalin warohanahu dir'an min hadidin. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang, dengan cara ditangguhkan dan menggadaikan baju besinya. Semoga bulan suci Ramadan ini menjadi momentum bagi kita untuk terus merawat, mempererat, memperkuat ukhuwah Islamiyah dan wataniyah di negara kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Sekian kajian yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan singkat kali ini. Mudah-mudahan dapat membawa kebaikan yang besar untuk diri saya pribadi pada khususnya dan untuk para pemirsa pada umumnya. Mohon maaf jika terdapat salah, khilaf dan hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan menurunkan barokah yang sebesar-besarnya untuk kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.